Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita, urusan keluarga kita, sama istri kita, sama anak-anak kita, dan urusan agama. Tanpa pertolongan dan bantuannya, kita tidak akan mampu melewati perjalanan hidup yang penuh dengan fitnah dan godaan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Manusia terindah yang pernah Allah ciptakan adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau pernah mengatakan, khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku, kepada istri-istriku. Di situ ada pesan kepada umat yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka tidak ada jalan kecuali dengan mencontoh rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bang Andi menyebutkan arti sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian buat mereka. Jamaah, kebersamaan biasanya akan menimbulkan gesekan. Bertemunya dan berkumpulnya dua insan dengan tabiat dan karakter yang berbeda, ya terkadang akan menimbulkan kesalahpahaman yang apabila dibiarkan tanpa solusi dapat menjadi bom waktu yang dapat menghancurkan rumah tangga yang sudah dibina dan dibangun dalam kurun waktu yang lama. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para suami agar mereka bersabar menghadapi istri-istrinya. Selama kesalahan yang dilakukan istri dapat ditolerir, maka seharusnya mereka bersabar. Sebagaimana para lelaki juga diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan pasangannya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Apa kata Allah? Memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka menjalankan wasiat dari Allah. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayya يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka kurang terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Subhanallah. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang pertama mengamalkan ayat ini. Istri-istri beliau bukan bidadari. Mereka manusia yang punya banyak keterbatasan. Tapi bagaimana beliau bersabar menghadapi istri-istrinya, melihat kepada kelebihan mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan kepada para sahabatnya, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kalian terhadap para wanita dengan kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Dari tulang rusuk yang ada yang paling bengkok, yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan tulang rusuk itu, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus solusinya apa? Fastausu bin nisa. Hendaklah kalian berwasiat kepada wanita dengan kebaikan. Sabar. Benahi mereka. Perbaiki mereka dengan cara yang baik. Dengan penuh kelembutan. Untuk para istri, mereka juga dituntut bersabar. Plus berterima kasih kepada suaminya. Tidak meremehkan kebaikan-kebaikan suami. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melongok ke surga dan aku mendapati ternyata kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir. Wattala'tu fin nar. Dan aku juga melongok melihat neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah an-nisa. Para wanita. Kenapa? Di hadis lainnya Nabi menafsirkan hal ini. Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, mengutuk, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha ad-dahr kullahu. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istrinya. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri. Sekali itu melakukan itu. Maka istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit pun buat aku. Engkau tidak pernah menyenangkan hatiku, menggembirakanku, membahagiakanku. Lupa dengan semua kebaikan. Ahibati fillah. Hari ini kita akan masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat bagaimana beliau menyelesaikan masalah-masalah riya atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangga beliau.
Karena sejatinya beliau adalah contoh buat kita. Jangan dipikir rumah tangga Nabi SAW itu mulus-mulus aja. Sehingga kalau engkau berumah tangga mendapati masalah, ada yang putus asa, ada yang kecewa, seharusnya bagaimana engkau memanage konflik dan menyelesaikan masalah. Dan Allah menyuruh kita untuk mencontoh nabinya. Dan dia pun diangkat pada hakikatnya untuk menjadi bukti nyata dari apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya ayat-ayat yang turun itu bukan idealisme yang tidak dapat dipraktekkan. Tapi yang ada adalah petunjuk-petunjuk yang mungkin untuk dipraktekkan dan sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Allah Jalla Jalaluh berfirman tentang peran seorang suami. Jadi Nabi memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Para lelaki yang punya istri, hendaklah engkau memposisikan dirimu sebagai seorang suami. Yang punya tanggung jawab, yang punya kewajiban, yang dia harus peduli dengan apa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 34-35? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما Inna Allah kana aliman khabira. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau para istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka atau para suami telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada berpisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya atau juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada para suami dan istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Subhanallah jemaah. Kita lihat bagaimana posisi seorang suami. Bagaimana posisi seorang laki-laki. Dia pemimpin, dia pelindung untuk istri-istrinya karena
Dua hal. Yang satu, bawaan dia yang Allah sudah berikan kepadanya. Dia mampu menjadi pemimpin. Yang kedua, karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Wanita yang soleha seperti apa? Yang taat dan patuh. Terus gimana tatkala ada perempuan yang dikhawatirkan nggak nurut, nggak patuh? Maka Allah kasih solusi. Yang pertama, fa'idhuhunna. Kasih nasihat. Kasih ujangan, panggil istrinya, dudukkan istrinya, kasih tahu. Udah dikasih nasihat nggak mau, maka pisah ranjang. Tinggalkan istrimu. Nggak mau lagi, kalau perlu dipukul. Kalau perlu. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh para suami dalam rangka memperbaiki istrinya. Banyak di antara kita yang tahu-tahu menceraikan istrinya tanpa dia melewati tahapan-tahapan ini. Ada juga yang mengeluh, ana udah capek ngasih tahu istri Ustaz. Oh, boleh jadi engkau hanya kasih tahu dia, tapi engkau tetap ngumpulin dia. Padahal tahapan selanjutnya, kalau lisan sudah tidak berguna dan tidak didengarkan, maka engkau naik ke tahapan selanjutnya, boikot dia. Pisah ranjang. Tinggalkan dia di rumah. Kalau perlu dipukul, kalau memang hal itu dapat memperbaiki. Kalau terjadi persengketaan yang tidak mungkin dua orang menyelesaikannya, Allah kasih arahan. Kirim juru damai, udah gak mungkin nih. Dua insan ini udah gak ketemu. Yang ada ribut, ngomong ribut, ketemu ribut. Perlu ada? Perlu juru damai. Mendengar dari ini, lalu mereka memutuskan apakah rumah tangga tersebut dapat dilanjutkan atau cukup sampai di situ. Ahibati fillah, kalau kita melihat rumah Nabi SAW, ada kondisi di mana Nabi SAW menyelesaikan masalah dalam rumahnya dengan mengambil hati istrinya. Menghiburnya. Dengan harapan masalah selesai. Tapi ada masalah yang Nabi mendiamkan. Atau ditunggu. Gimana nanti? Namun ada masalah yang diselesaikan dengan cara beliau memberikan nasihat kepada istrinya. Ada yang dengan cara memboikot, bahkan menceraikan istrinya. Kita coba ambil contoh kasus yang pertama atau kondisi yang pertama. Di mana Nabi SAW berusaha untuk mendinginkan suasana dengan mengambil hati istrinya. An-Nu'man bin Bashir dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, dia menceritakan, Ja'a Abu Bakar yasta'dhinu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang minta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Pada saat itu Abu Bakar mendengar Aisyah mengangkat suaranya atas Nabi SAW. Nabi akhirnya memberikan izin kepada Abu Bakar untuk masuk. Ketika Abu Bakar masuk, Abu Bakar marah kepada putrinya. Sambil mengatakan, ya ibnata Ummi Ruman. Wahai putrinya Ummu Ruman. Abu Bakar tidak mengatakan wahai putrinya Abu Bakar. Enggak, dinasabkan kepada ibunya. Memang dia putrinya Ummu Ruman. Dan Abu Bakar mendatangi Aisyah, hendak memberikan pelajaran, hendak memukul Aisyah. Sambil mengatakan, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berani-beraninya engkau mengangkat suaramu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi langsung hadir menghalangi Abu Bakar dari mendekati Aisyah. Akhirnya setelah itu Abu Bakar keluar. Ketika Abu Bakar keluar, Nabi SAW mendatangi Aisyah untuk mengambil hatinya demi mendinginkan suasana.
Apa kata Nabi SAW? Ala taraina anni qad hultu baina rajul wa bainaki. Engkau nggak ngelihat tadi bagaimana aku membelain engkau. Aku selamatkan engkau dari orang laki-laki tadi itu. Maksudnya Abu Bakar, bapaknya dia sendiri. Akhirnya suasananya jadi cair. Jadi menyelesaikan masalah suami yang datang kepada istri. Dia dengan cara meminta keridhaannya. Dan betul akhirnya Aisyah ridha. Kemudian setelah itu datang Abu Bakar mau masuk. Ketika masuk dikasih izin ngeliat Nabi SAW lagi gurau sama Aisyah. Yang tadi ribut-ribut sekarang jadi bergurau sama Aisyah. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, asyrikani fi silmikuma. Turutkan aku dalam perdamaian kalian. Kama asyraktumani fi harbikuma. Sebagaimana kalian berdua tadi sudah memasukkan aku dalam peperangan yang terjadi antara kalian berdua. Jadi suami bagaimana Nabi SAW, beliau yang menyelesaikan masalah. Beliau mengambil hati istrinya. Padahal beliau Nabi. Beliau utusan Allah. Beliau panglima perang, pemimpin umat Islam. Tapi dalam urusan rumah tangga, kalau memang beliau yang harus turun, beliau turun. Tapi ada kondisi-kondisi istri yang harus datang kepada suaminya. Sebagaimana Nabi SAW ketika bersabda, kalian mau nggak aku kasih tahu tentang istri-istri kalian calon penghuni surga? Kata sahabat, nah. Maka beliau mengatakan, kullu waludin wadudin a'ud. Wanita calon penghuni surga adalah wanita yang banyak anaknya. Wanita yang penyayang. Wanita yang suka kembali kepada suaminya. Kalau disakiti sama suaminya atau dia yang menyakiti suaminya, dia menzalimi suaminya, maka perempuan ini akan datang kepada suaminya. Jadi jangan menunggu suami datang. Ketika suami tidak datang gimana Ustaz? Ya engkau yang datang. Nabi juga memberikan arahan hal itu. Datang kepada suaminya. Letakkan tanganmu di tangan suamimu sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Begitu Nabi menyelesaikan masalah. Kemudian bagaimana beliau menghibur istrinya. Kadang-kadang terjadi keributan antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah meriwayatkan bahwa pernah suatu hari Nabi SAW masuk ke rumahnya Sofia binti Huyai. Sofia ini keturunan Yahudi. Dilihat Sofia menangis. Maka Nabi bertanya, ma yubki, ada apa engkau menangis? Qalat Hafsah, taqulu inni ibnatu Yahudi. Hafsah berkata, aku adalah putri Yahudi. Ini rasis. Terjadi sesuatu yang harus diperbaiki. Karena istri Nabi adalah manusia biasa. Maka Nabi berkata kepada Sofia, quli laha, engkau sampaikan kepada Sofia, Zawji Muhammad wa abi Harun wa ammi Musa. Katakan kepada dia, suamiku adalah Muhammad, Nabi SAW. Bapakku adalah Nabi Harun. Artinya keturunannya bersambung sama Nabi Harun. Dan pamanku adalah Nabi, yakni Nabi Musa AS. Dan beliau memerintahkan kepada Hafsah untuk bertakwa kepada Allah. Pernah juga istri Nabi. Ini yang Nabi menghibur istrinya. Tapi ada kondisi kedua, di mana Nabi SAW mendiamkan. Tidak memperpanjang masalah. Beliau diam. Seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah suatu hari Nabi di rumah salah satu istrinya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ada tamu yang datang. Tahu-tahu ada salah satu istri Nabi yang kirim makanan, kirim kue lah.
dengan piring, dengan wadah ya. Tahu-tahu ketika sampai ke rumahnya Aisyah, Aisyah dimakan cemburu. Dibakar dengan api cemburu. Dia nggak tahan ngelihat piring salah satu istri Nabi. Sosan, akhirnya dia tampel itu sampai pecah. Biar. Nabi SAW marah? Enggak. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, gharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu, kata dia. Sambil beliau kumpulin makanan itu diberikan kepada para sahabat. Tapi Nabi SAW tidak ingin konflik ini berlanjut. Tidak ingin ada keributan antara istrinya, antara Aisyah dengan istri yang lainnya. Maka beliau mengambil wadah milik Aisyah yang sama dengan wadah yang dipecahkan Aisyah. Kemudian pelayan yang kirim kue tadi dikasih wadah itu untuk dikembalikan. Nabi tidak memperpanjang masalah. Beliau tidak marah kepada Aisyah sambil mengatakan engkau mempermalukan aku di depan tamu-tamuku. Lah. Karena cemburu itu seperti ombak, seperti badai ya. Yang ketika datang dia akan menghancurkan banyak perahu. Tapi setelah itu akan damai lagi. Maka Nabi SAW berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan dibiarin gitu loh. Tidak diperpanjang. Tapi jamaah, kalau urusannya berkaitan dengan urusan agama, nilai-nilai agama yang ditinggalkan, larangan-larangan agama yang dilanggar, maka Nabi tidak akan mendiamkan. Nabi akan memberikan nasihat. Ya, sebagaimana tadi kita baca firman Allah di surat An-Nisa. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah bercerita bahwa Nabi SAW waktu bermalam di rumahnya Aisyah, tahu-tahu Nabi keluar dari rumah. Nabi pikir Aisyah udah tidur. Maka Nabi perlahan-lahan beliau ngambil sandalnya. Dibuka pintu perlahan-lahan. Beliau keluar. Aisyah belum tidur. Melihat suaminya keluar. Aisyah pakai abayanya, pakai jilbabnya. Dia ikutin Nabi SAW. Ternyata Nabi ke kuburan Baqi. Setelah itu Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, Nabi melihat ada bayangan yang berkelebat. Maka Nabi mengikuti bayangan tersebut. Kalau dia cepat, Nabi cepat. Sampai ngelihat bayangan itu masuk ke dalam rumahnya. Maka ketika masuk rumah, ya mau nggak mau Aisyah ngos-ngosan dia ya. Dia pura-pura tidur. Maka Nabi datang kepada yang mengatakan, malaki ya Aisyah. Ada apa engkau Aisyah? Engkau cemburu. Aisyah berpikir Nabi berangkat ke tempat istrinya yang lain. Apakah seperti itu gitu loh pandanganmu kepada seorang Nabi? Maka Nabi SAW mengatakan, tabi'aki syaitanuki. Engkau telah dihinggapi oleh setan. Nabi memukul dada Aisyah radhiyallahu taala. Mengingatkan Aisyah bahwa cemburu itu ada tempatnya, ada yang nggak boleh gitu loh. Seharusnya berbaik sangka sama suami, bukan malah cemburu. Dan pernah salah satu istri Nabi yang menjelekkan istri yang lainnya dengan mengatakan, apa sih dia itu pendek gitu loh. Maksudnya dia berbangga dengan kecantikan dirinya. Kemudian dia menghina istri Nabi yang lainnya. Nabi marah. Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama sajad. Engkau telah
mengucapkan sebuah ucapan. Ini Hafsah apa Sofia ya yang diribain. Engkau telah mengucapkan sebuah ucapan yang kalau dicampur dengan air laut rusak tuh air laut. Kita tahu apapun yang dilemparkan ke lautan gak akan merubah lautan. Karena besarnya lautan. Tapi gara-gara ghibah, omongan itu dapat merubah air laut. Nabi memberikan nasihat. Kemudian pernah ada isu, ada fitnah yang terjadi di kota Madinah. Di mana istri Nabi dituduh berzina. Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikenal dengan hadithatul ifk. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam berangkat perang bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, pulang Aisyah enggak terbawa di dalam haudaj. Seperti kemah yang ada di pundaknya onta itu, di punuknya onta. Jadi orang-orang yang mengangkatnya pikirnya Aisyah ada di dalam, ternyata Aisyah enggak ada. Aisyah sedang buang hajat. Aisyah datang, rombongan sudah pergi. Akhirnya ada sahabat Sofwan bin Mu'attil yang dia itu kalau tidur nggak bangun kecuali kalau sudah kenyang tidur. Dia terakhir ngelihat kok ada orang di bawah pohon ya. Didatengin ternyata Aisyah. Maka Sofwan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Aisyah dinaikkan ontanya Sofwan. Dan Sofwan menuntunnya masuk ke kota Madinah. Di siang hari yang panas, yang terik. Orang-orang melihat, oh kok istrinya Nabi bersama Sofwan. Disebarkan berita Aisyah berzina. Bagaimana sikap Nabi? Sebulan penuh jemaah. Wahyu nggak turun. Sehingga Nabi tidak tahu bagaimana bersikap terhadap istri. Kenyataannya beliau melihat Aisyah memang datang sama Sofwan. Tapi Nabi tahu dengan Sofwan, Nabi tahu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun karena berita dusta ini disebarkan terus sampai akhirnya mempengaruhi Nabi SAW. Akhirnya Nabi datang ke rumahnya Aisyah. Waktu itu Aisyah udah dirawat di rumah Abu Bakar. Nabi mengatakan, ya Aisyah, kalau engkau memang telah berbuat dosa, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, maka Allah akan membebaskan nama baikmu. Akan membersihkan nama baikmu. Membersihkan engkau dari semua tuduhan yang ada. Artinya, kalau masalahnya memang perlu dikasih nasihat, maka dikasih nasihat. Tidak dibiarkan. Karena suami ini punya kewajiban menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bukan hanya sandang pangan papan. Nabi SAW faham banget dengan tugas itu. Maka beliau berusaha untuk memperbaiki istri-istrinya. Dan ada kejadian, bukan nasihat lagi. Naik setelah nasihat. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 34 tadi. Yaitu dengan cara memboikot istri. Pisah ranjang. Nasihat disampaikan. Wejangan telah diberikan. Namun ternyata tidak ada perubahan. Maka Nabi SAW memboikot istri. Beliau marah sama istri. Kadang-kadang marah beliau sama istrinya. Al-Imam An-Nasai meriwayatkan dalam As-Sunan Al-Kubra. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kanat Safiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu hari Safiyah ini bersama Nabi dalam satu perjalanan. Dan hari itu adalah hari Nabi bermalam di rumahnya Safiyah. Tahu-tahu ontanya Safiyah itu lambat. Nabi nyampe duluan. Maka Nabi menyambut Safiyah. Ketika disambut Safiyah, Safiyah nangis lagi. Ini tabiat wanita jemaah. Para laki harus tahu. Jadi wanita kalau ada masalah nangis lagi. Itulah kekuatan dia. Senjata dia. Dan dengan keluarnya air mata, hati mereka merasa lapang. Ketika datang dalam kondisi menangis, sambil mengeluh, Safiyah mengatakan, hamaltani ala ba'irin bati, ya Rasulullah, engkau
beri aku tunggangan yang gak bisa jalan, yang lambat banget. Maka Nabi SAW berusaha untuk menghibur Sofia ya. Beliau membersihkan air mata Sofia dengan tangannya. Beliau minta Sofia untuk ridho, untuk diam. Fa'abat illa bukaan. Kata Anas, Sofia nangis tambah jadi. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Faghadiba Rasulullah SAW wa taraka. Nabi marah, Nabi tinggalkan. Ini juga cara dalam menghadapi konflik yang terjadi. Kalau sedang marah, jangan tetap di tempat itu, tinggalkan tempat itu. Supaya tidak datang setan membakar api marah sehingga nanti menceraikan. Kadang-kala ada suami istri kalau lagi ribut, suaminya mau pergi, apa kata, jangan pergi dulu, duduk sini. Selesaikan dulu masalahnya. Enggak. Memang sunnahnya pergi. Agar suasananya jadi dingin. Masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan marah-marah. Makanya jemaah, Nabi SAW mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Kalau marah engkau dalam kondisi berdiri, engkau duduk. Dalam kondisi duduk engkau rebahan. Dan salah satu caranya adalah dengan meninggalkan tempat yang membuat kita marah. Seperti tali simpul ini. Nih. Badai itu tidak akan dapat membuka tali simpul yang ada di perahu. Tapi dia dapat menghancurkan perahu tersebut. Bagaimana membuka tali simpul ini? Maka dengan perlahan-lahan. Dibuka pelan-pelan. Kadang-kala butuh alat. Kadang-kala pakai gigi orang membukanya. Sampai akhirnya tali simpul itu terbuka. Begitu pula dengan masalah yang terjadi. Nabi SAW marah, beliau tinggalin. Supaya nggak tambah panjang gitu masalah. Dan istrinya udah berusaha didiamkan. Jadi buat para wanita, kalau suaminya udah baik ya, tolong jangan akhirnya malah menyusahkan suaminya. Gimana sikap Nabi SAW? Udah datang ke Sofia, disambut Sofia, dihapuskan air matanya, diminta untuk diam, tapi dia tetap nangis tambah jadi. Maka Nabi tinggalkan. Faqadimat. Akhirnya ketika masuk ke kota Madinah, Sofia, dia langsung datang ke rumahnya Aisyah. Nabi itu biasanya tiap sore itu keliling ke rumah satu persatu istrinya. Sampai yang terakhir di rumah istrinya yang beliau bermalam di sana. Itu untuk menanyakan kondisi mereka. Ya, ini bentuk suami yang tanggung jawab ya. Punya istri lebih dari satu, beliau bertanggung jawab gitu. Memperhatikan semua istri-istrinya. Bukan kadang-kala ada orang punya istri 2, 3, yang satu diabaikan, tidak dipedulikan. Nabi datang. Sofia datang ke rumahnya Aisyah. Apa kata Sofia? Sofia juga ngerti dia bagaimana menyelesaikan masalah nih. Nabi udah marah sama dia. Sofia jadi nggak nangis lagi dia. Tahu dia yang salah. Kata Sofia, Yaumi hadha laki min Rasulullah SAW idza anti ardaitihi anni. Malam hari ini yang sebenarnya waktu Nabi bermalam di rumahku, aku hadiahkan kepadamu dengan catatan engkau bisa membuat Nabi nggak marah sama aku. Fa'amadat Aisyah ila khimariha. Aisyah Masya Allah, dia ambil kerudungnya. Dan kerudungnya itu sudah dicelup sama wars dan za'faran. Za'faran ya. Biasanya wangi. Tapi kalau kering wanginya nggak ada. Maka dipercikkan air di situ supaya wangi. Kemudian dia datang menjumpai Nabi SAW. Di sisi kepalanya. Nabi mencium wanginya Aisyah. Kata Nabi SAW, malaki, ada apa engkau?
Karena Nabi tahu malam itu bukan malamnya Aisyah. Kata Aisyah, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Kata Aisyah, itu karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lalu Aisyah cerita. Maka Nabi pun memaafkan Sofia gitu. Kemudian Nabi berangkat ke rumahnya Zainab. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi kendaraannya Sofia ini lambat. Maka perlu ada kendaraan lain. Maka Nabi datang ke rumahnya Zainab, minta kepada Zainab. Beliau mengatakan kepada Zainab, "Inna Sofia qad a'ya biha ba'iruha." Kendaraannya Zainab, ontanya Sofia udah nggak bisa jalan lagi, kecapean tuh ontanya. Kalau engkau mau, ya berikan ontamu kepada dia, pinjamkan ontamu kepada dia. Apa kata Zainab? Ini ada masalah besar. Zainab mengatakan, "Ata'madu ila ba'iri fatu'tiyahul yahudiyah." Apakah engkau mau mengambil ontaku, milikku, kemudian kau berikan kepada orang Yahudi itu? Marah Nabi. Ini rasis yang nggak bisa diterima. Nabi akhirnya memboikot Zainab 3 bulan. 3 bulan. Nabi nggak mendatangi rumahnya Zainab. Gara-gara ucapan dia yang terlalu parah, ucapan Zainab. Falam yaqrab baitaha. 3 bulan nggak datang ke rumahnya Sofia. Untuk memberikan pelajaran. Supaya kita tahu para wanita bahwa Nabi yang begitu romantisnya. Tapi kalau sudah masalahnya masalah agama, maka Nabi tegas. Nabi memboikot Zainab 3 bulan. Zainab pun akhirnya dia tidak lagi perhatian sama dirinya. Rumahnya pun yang biasanya dia hiasi, dia bersihkan, dia tidak lagi melakukan itu. Sampai ranjangnya sudah dia taruh di belakang rumah. Kenapa? Dia pikir Nabi tidak akan lagi datang ke rumahnya. Suatu hari, kok dengar ada suara orang mau masuk. Ternyata Rasulullah SAW masuk rumah. Nabi mengambil itu ranjang, dimasukkan ke rumah lagi sama Nabi SAW. Diletakkan. Lalu Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, budakku." Zainab punya budak perempuan. Fulana namanya. Dia telah suci hari ini dari haidnya. Aku hadiahkan dia untuk dihadiahkan buat Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun ridha dengan Zainab. Jadi kadangkala memperbaiki wanita itu dengan mendiamkannya, dengan memboikotnya. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Atau arahan dari Allah. Kasih nasihat, gak mau, diboikot. Itu Zainab. 3 bulan diboikot. Jadi ingat para wanita, hendaklah engkau benar-benar menghormati dan menghargai suami. Jangan selalu berpikir yang dilakukan suami salah gitu. Dia memboikot Anda. Coba engkau berpikir, kenapa suamiku kok memboikotku? Kok dia pisah ranjang? Bahkan dia gak tidur di rumah. Ada apa sebenarnya? Mungkin ada kesalahan yang memang sang suami ingin istrinya berubah gitu loh. Makanya kalau istrinya berbuat salah, ini dalam urusan agama ya, kemudian sang istri dikasih nasihat nggak mau, lalu suami tetap ngumpulin istrinya, ya istri merasa, oh suamiku butuh sama aku. Ya, itu kadang-kadang terjadi dengan wanita. Dan ada kejadian yang lebih dahsyat lagi. Nabi SAW pernah memboikot semua istri. Nabi bersumpah tidak mau mendatangi istrinya selama 1 bulan. Ditinggal semua istri. Apa penyebab? Sampai tersebar berita di kota Madinah, Nabi SAW menceraikan istri-istri.
Umar kebingungan, datang ke rumahnya Ummu Salamah, datang ke rumahnya Aisyah, datang ke rumahnya Hafsah, tanya ada apa? Apakah benar Nabi SAW menceraikan kalian? Gak ada yang tahu. Tapi Nabi bersumpah gak mau mendatangi mereka, mendekati mereka selama 1 bulan. Nabi tinggal di satu tempat di kebun yang tempat sempit ya, seperti gubuk di sana selama 1 bulan. Apa penyebabnya? Ternyata istrinya ini sempat kumpul. Mereka musyawarah untuk menuntut Nabi SAW agar memberikan tambahan nafkah. Urusan dunia. Mereka sudah berpikir untuk bersenang-senang di dunia, kata Nabi, ya sudah, diboikot. Sampai setelah 29 hari turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kamu. Subhanallah. Ya, setelah 29 hari Nabi datang ke rumahnya Aisyah, menyuruh Aisyah untuk bermusyawarah dengan orang tuanya. Kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, ya udah, kemarilah aku kasih mut'ah, aku kasih pesangon buat kalian, aku kasih harta, setelah itu selamat tinggal. Kita nggak bisa bersama kembali. Aku ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Ya udah, kita bukan suami istri lagi. Itu kalau keinginan mereka dunia. Tapi kalau keinginan kalian Allah dan Rasul-Nya dan akhirat yang jadi ambisi kalian, maka Allah sediakan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Satu persatu Nabi membacakan ayat itu kepada Aisyah, kepada Hafsah, kepada Zainab, kepada Ummu Salamah, kepada Juwairiyah, kepada Ummu Habibah, semua dibacakan. Satu persatu, dari rumahnya Aisyah beliau ke rumahnya istri-istri yang lain. Dan 9 istri Nabi semuanya memilih untuk tetap bersama Nabi. Akhirnya mereka tidak pernah lagi menuntut urusan fulus, urusan harta, urusan nafkah yang berlebih. Jadi kalau kondisi suami memang gak mampu, itu yang dapat diberikan, ya terimalah. Tapi ada orang-orang yang memang ingin kehidupan dunia, yang ada cerai. Makanya di Jember ini, dari bulan Januari ke bulan Agustus, itu pengadilan agama mencatat ada 3.880, kalau nggak salah, perceraian. 2.800-nya atau 2.600-nya ya,
itu perempuan yang menggugat suami. Masalahnya apa? Ekonomi. Maka Nabi memberikan pilihan. Kalau urusan dunia yang kau inginkan, ya udah, selamat tinggal. Kita nggak bisa kumpul kembali. Tapi akhirnya mereka memilih Nabi SAW sehingga rumah tangga yang sempat berada di ujung tanduk kembali lagi menjadi landai, dan istri-istri Nabi adalah orang-orang yang baik sebenarnya. Tapi namanya manusia kadangkala tertipu dengan keindahan dunia yang fana ini. Baik, kondisi yang terakhir, Nabi menceraikan istri. Ada kesalahan fatal yang akhirnya Nabi menceraikan istri. Siapa yang pernah diceraikan oleh Nabi SAW? Hafsah binti Umar bin Khattab. Nanti silahkan dibaca, ada surat At-Talaq, surat perceraian. Yang Nabi mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi, kalau engkau menceraikan wanita, maka ceraikan mereka di masa iddah mereka. Dan di surat At-Tahrim, kita bisa baca di surat At-Tahrim ayat 5. Nah, surat At-Tahrim ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Subhanallah jemaah. Ya, perceraian bukanlah sesuatu yang diinginkan, tapi terkadang harus dilakukan. Tatkala tidak dapat lagi berjalan bersama. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasul SAW menceraikan Hafsah putrinya, thumma raja'ah. Kemudian Nabi merujuk Hafsah. Apa sebabnya? Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang sebabnya. Tapi boleh jadi para ulama menyebutkan sebabnya itu yang Allah sebutkan di surat At-Tahrim, di mana Nabi SAW beliau menyampaikan sebuah rahasia kepada Hafsah. Rahasia. Tapi ternyata Hafsah menyebarkan rahasia itu. Maka Nabi SAW akhirnya menceraikan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, tapi kemudian Nabi merujuknya. Disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak bahwa Nabi SAW menceraikan Hafsah binti Umar. Fadakhala 'alaiha khalaha. Kemudian pamannya Hafsah, dua saudara ibunya Hafsah, datang menjumpai Hafsah. Ya, ingin tanya gimana gitu ya. Menangis Hafsah. Dia tahu dengan kesalahan dia. Hafsah mengatakan, wallahi ma talaqani an shiba'in. Demi Allah, Nabi tidak menceraikan aku karena aku kekenyangan. Maksudnya, ya aku hidup susah bersama Nabi SAW. Aku nerima semua kondisi ini. Kemudian setelah itu datang Nabi SAW. Datang Nabi SAW, lalu mengatakan kepada Hafsah, qala li Jibril alaihissalam, raji' Hafsah. Jibril mengatakan kepada aku, kata Nabi SAW, engkau rujuklah Hafsah.
fa innaha sawwamatun qawwamah. Sejatinya Hafsah itu adalah orang yang ahli ibadah. Dia tekun puasa sunnah, sholat malam. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Hafsah itu juga istrimu di surga. Subhanallah. Akhirnya Nabi merujuk Hafsah. Artinya terkadang tolak itu menjadi solusi. Agar istrinya jadi lebih baik gitu loh. Makanya Allah kasih kesempatan. Tolak itu yang bisa rujuk 2 kali. Tolak pertama dilihat istrinya berubah, dirujuk. Nanti dilihat lagi. Oh kok dia hanya sebentar aja benernya gitu. Lalu tolak yang kedua, masih boleh rujuk. Tolak yang ketiga, udah gak boleh rujuk lagi. Itulah jamaah beberapa gambaran tentang bagaimana rumah tangga Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW memanage konflik yang terjadi. Menyelesaikan masalah-masalah di dalam rumah tangga beliau. Karena sejatinya beliau adalah contoh buat kita semua dalam kedamaian dan dalam konflik. Sehingga kita bisa mengambil suri tauladan dari Nabi SAW. Kita tidak melampaui batasan kita. Tidak sampai terjadi KDRT di dalam rumah. Seperti yang kita sering dengar. Banyak terjadi KDRT karena suami merasa istrinya tidak taat. Atau karena istri merasa suaminya udah gak benar. Ada istri yang membakar suaminya dengan menyiram suaminya dengan bensin. Ada yang terjadi seperti itu. Ada suami yang juga dibunuh oleh istrinya. Enggak. Islam memberikan arahan. Kalau memang masih bisa dilanjutkan, ya ikutin cara Nabi SAW. Kalau nggak bisa dilanjutkan, nggak perlu sampai pukul-pukulan. Nggak perlu KDRT. Gimana? Ya sudah bercerai dengan perceraian yang baik. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair. Terima kasih jazakallah khair Ustadz tentang pemaparan ilmu kali ini. Ini sudah banyak yang bertanya, sudah ada yang raise hand juga. Dan kami akan coba memilih satu pertanyaan di chat room, kemudian bagi yang ingin bertanya langsung lewat audio, silakan setelah ini ya untuk mempersiapkan diri. Kali ini dari Ibu Megawati ya, ini saya nggak tahu ini mantan presiden atau bukan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkahi dan melindungi Ustadz selalu. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau bertanya, saya pernah dengar salah satu Ustadz yang bilang apabila istri sakit maka suami tidak wajib 100% membiayainya. Tapi kalau keluarga istri kakak yang wajib membantu. Pertanyaan saya, bukankah apabila wanita sudah menikah 100% di bawah penguasaan suami? Saya jadi agak bingung dengan kondisi ini. Kesannya kalau senang wanita 100% milik suami, tapi kalau susah wanita 100% bukan tanggung jawab suami. Mohon pencerahan Ustadz. Masya Allah. Naam. Barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Jadi kalau bicara kondisi seorang istri. Ada istilah di Indonesia, istri itu ada suratnya. Nah. Karena sekarang sudah ada KUA ya. Sedangkan dulu nggak pakai surat. Mereka akad. Mereka menjadi 2 orang yang dinikahkan, tapi mereka dapat berpisah karena sebab-sebab yang diperbolehkan dalam agama. Tapi kepada pertanyaan tadi, apakah memang benar suami tidak wajib membiayai pengobatan istrinya? Ya, karena istri ini punya orang tua, punya kerabat ya. Kalau biaya untuk operasi dia umpamanya, biaya untuk merawat dia itu memang sang suami tidak punya untuk hal itu, maka orang tua harus ikut gitu, turun tangan. Jadi kalau bicara suami mau senangnya aja, enggak. Jadi ada kewajiban suami. Kalau bicara kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sandang, pangan, papan, semua yang bisa dia cover hal itu. Tapi ada kondisi-kondisi mungkin yang darurat. Contoh istri punya utang. Apakah utangnya istri wajib suami membayarkannya? Enggak. Itu urusannya istri.
Jadi Islam itu menghargai hak kepemilikan. Istri yang utang, ya istri yang tanggung jawab. Jangan akhirnya utangnya istri, suami yang dituntut gitu loh. Tapi tetap jamaah sebenarnya kalau bicara apakah menjadi kewajiban suami biaya perawatan buat istrinya. Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagaimana ada khilaf juga apakah menjadi kewajiban istri untuk menyiapkan makan buat suaminya, untuk mencuci baju suaminya. Karena ada yang mengatakan kewajiban istri itu hanya melayani suami. Itu kewajiban dia. Dia sebagai istri, bukan pembantu dia. Jadi masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama yang rojih dalam artian ya istri itu berkewajiban gitu loh. Sesuai dengan tradisi yang ada. Apa sih kewajiban seorang istri? Memasakkan buat suaminya, mencuci baju buat suaminya. Dan kalau dikatakan tadi ketika istri sakit, istri butuh biaya, maka seharusnya suami yang hadir untuk membantu suaminya. Orang lain aja kita disuruh membantu, apalagi istri kita sendiri. Walaupun memang masalahnya ada khilaf di antara para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustadz, kami persilahkan ya, ada ibu yang ingin bertanya langsung, Ibu Rahmatika, silahkan nanti bisa menghidupkan audionya saja untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan Ibu Rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ustadz, saya mohon pencerahannya. Singkat kata, saya ini dari setahun yang lalu mendapat, mungkin buat saya azab ya. Jadi saya diterlantarkan oleh suami saya dalam keadaan hamil, yang alasannya karena ketika saya menikah dengan suami saya, anaknya tidak tahu, dan pada saat itu qadarullah, Allah kasih saya hamil dan suami saya memilih anaknya dan saya pulang gitu ya. Nah, singkat kata, setelah saya tetap bersabar dan sampai detik ini Ustadz, insya Allah suami saya suami yang soleh dan dia meminta maaf. Alhamdulillah aku mencoba memaafkan ya Ustadz. Nah, setelah memaafkan itu anak kembali, namun konflik itu masih ada gitu. Nah, sampai akhirnya di titik akhir Ustadz, anak Afwan, akhirnya dia rujuk sama ibu gitu? Iya, saya memaafkannya Ustadz. Enggak, dia rujuk? Kelahiran. Iya. Dia rujuk. Nah, tapi Ustadz sudah itu, anak puncaknya di Lebaran kemarin Ustadz. Anak meminta untuk anak dibawa ikut dengan suami berkumpul kembali. Tapi suami anak tetap nggak mau bawa gitu Ustadz, alasannya anaknya masih belum terima, sehingga waktu itu anak jujur Ustadz ketakutan ya Ustadz ya, anak dibuang kembali dan akhirnya anak menggugat cerai. Nah, pertanyaan anak, dan sekarang udah bercerai Ustadz, tapi anak masih mengganjal di hati anak, apakah anak itu sudah mengikuti syariat dalam perceraian, karena anak takut sekali Ustadz. Anak takut istri yang meminta cerai gara-gara tidak mengikuti syariat, jangankan surga, baunya pun tidak diberikan. Nauzubillah Ustadz. Dan jujur Ustadz, anak salah satu menggugat cerai, anak udah mencoba terus ya Rob, ingin bersih hati anak tuh selalu ada sakit hati gitu. Anak tuh sakit hati, ingat gitu waktu dibuang, dan suami anak mencoba untuk menggugurkan gitu atas keinginan anak-anaknya gitu. Itu yang menjadi kenapa anak pulang, dia mungkin disangkanya meninggalkan gitu, tapi anak izin kok waktu itu pulang ke rumah orang tua anak. Mohon pencerahannya Ustadz. Anak tolong, sampai saat ini walaupun udah bercerai, anak tuh masih ketakutan bahwa perceraian anak ini tidak masuk syar'i Ustadz gitu. Dan
doakan nih mantan suami dan bapaknya, insya Allah suami bapak yang soleh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah. Ada satu perkara yang ana ingin ingatkan ya. Karena ini berkaitan dengan seorang bapak yang menikah, yang anak-anaknya nggak setuju. Ini anak-anak yang durhaka. Dalam artian, anak itu yang izin sama bapaknya kalau mau menikah. Tapi bukan bapak disuruh dapat restu dan izin anaknya kalau dia mau nikah lagi. Tapi kadangkala ada anak-anak yang memang na'udzubillah. Dia mungkin merasa ayahnya dia yang membiayai ketika sudah tua. Ya. Kalau dikatakan tadi ayahnya ikut sama dia sehingga ayahnya harus ikut aturan dia. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau bersama hartamu untuk orang tuamu. Bukan hanya harta, engkau dirimu. Tapi terkadang ada orang tua ya mungkin juga ada kesalahan dalam mendidik anak-anak sehingga anak-anak seperti itu. Sampai ada seorang anak yang na'udzubillah dia bersekongkol dengan ibunya untuk membunuh ayahnya karena ayahnya kawin lagi. Tapi kembali kepada pertanyaan ibu tadi berkaitan dengan apakah gugatan cerai dia itu syar'i apa enggak. Jadi kalau sudah terjadi perceraian, ya boleh jadi gugatan cerai itu syar'i, maka nggak ada masalah. Kalau ternyata nggak syar'i, maka seorang muslim hendaklah bertobat kepada Allah SWT. Tapi yang Anda lihat, ketika seorang suami tadi dikatakan dia hendak menuntut istrinya agar menggugurkan itu anaknya atas permintaan anak-anak dia. Kemudian juga kalau menceraikan dalam kondisi hamil itu syar'i. Menceraikan dalam kondisi hamil itu termasuk talak yang sunnah ya. Sebagaimana disebutkan di surat At-Talaq. Dan apalagi kalau seperti yang disebutkan mungkin memberikan nafkah juga. Dia tidak datang ke tempat istrinya juga tidak dibawa ke sana. Padahal istri itu punya hak tempat tinggal ya. Punya hak sandang pangan papan. Kalau ternyata suami tidak memenuhi hal itu, boleh istri menggugat suaminya. Dan itu termasuk gugatan yang sah, yang insya Allah tidak masuk dalam hadis Nabi SAW yang menggugat cerai suami tanpa alasan. Kalau ini dengan alasan yang syar'i. Barakallahu fiik, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, khususnya kepada yang bertanya dan kepada mantan suaminya, yang mana dia adalah bapak dari anak tersebut dan seharusnya bertanggung jawab ya sampai anak itu besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Semoga Bu Rahmatika mendapatkan ibrah dan kebaikan bersama dari masalah yang sudah dihadapinya. Amin. Kembali saya bacakan Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Afni. Beliau bertanya tentang Ustadz tadi bilang tentang Zainab itu punya budak perempuan yang telah suci dari haid, kemudian dihadiahkan budak tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah meridhoi. Yang ditanyakan dari beliau adalah maksud dari Zainab menghadiahkan budak tersebut kepada Rasulullah untuk dijadikan istri atau gimana Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jadi ahibati fillah, budak-budak wanita ini di masa perbudakan. Jadi dalam agama kita ketika masih ada perbudakan, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbudakan ini. Di antara hukumnya, budak perempuan itu halal untuk digauli oleh pemiliknya, oleh yang memiliki. Seperti tadi ketika Nabi SAW dikasih hadiah sama Zainab, dihadiahkan, jadi milik Nabi SAW, sehingga budak itu boleh digauli. Mau dijadikan istri berarti dibebaskan dari perbudakan. Tapi kalau tidak jadikan istri, maka dia masuk au ma malakat aimanukum. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan berkaitan dengan
orang-orang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang-orang beriman penghuni surga itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Jadi Nabi SAW punya budak, diantaranya Maria Al-Qibtiyah, budak yang dihadahkan oleh Raja Mesir ya, Muqawqis kepada Nabi SAW. Dan dari Maria ini lahir putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim, kemudian meninggal ketika dalam masa susuan. Dan juga ada budak yang dihadahkan oleh Zainab tadi kepada Rasul SAW. Jadi di dalam agama kita ketika ada masa perbudakan, tapi bukan berarti Islam ini menganjurkan adanya perbudakan. Islam itu menganjurkan budak itu untuk dibebaskan. Tapi kalau ada budak, maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Salah satunya tadi, budak perempuan itu boleh digauli oleh pemiliknya. Kalau dinikahi berarti dia bebas dari perbudakan, dia jadi istrinya gitu loh. Tapi kalau tanpa akad, kalau bicara istri ada akad. Tapi kalau tanpa akad ya berarti dia adalah budaknya. Budak yang dinikahi sama Nabi SAW adalah Sofia. Sofia ini masuk tawanan perang ketika perang Khaybar. Dia masuk dalam tawanan perang. Kemudian para sahabat lihat, ini budak Nabi SAW ini dijadikan istri atau tetap budak. Ternyata Nabi menjadikannya sebagai seorang istri. Jadi seperti itu yang berkaitan dengan hukum perbudakan. Yang boleh digauli adalah budaknya sendiri, bukan budaknya tetangga ya. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada waktu, saya akan bacakan lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Erni Yuwanita. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan tim dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Izin bertanya Ustadz, kalau istri yang tidak patuh kepada suami punya 3 tahap menasihati, lalu bisa ranjang. Bagaimana kalau suami yang tidak menjalankan perintah Allah? Bagaimana tugas istri? Apa hanya nasihatin saja? Atau bagaimana kalau sudah dinasihatin tapi nggak berubah? Nah, Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan istri, bagaimana menasihati suami? Tetap dia menasihati suami. Allah Azza wa Jal mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang namanya saling menasihati itu ya tergantung kondisi yang ada. Kalau istrinya nggak benar, suami yang nasihatin. Kalau suaminya nggak benar, maka istri yang menasihatin. Tapi apakah ada tahapan kedua buat istri? Bolehkah istri menolak? Ini dibicarakan oleh para ulama. Tentang bolehkah istri menolak ketika diajak untuk digauli sama suaminya. Anda lihat pendapat yang lebih kuat, dia nggak bisa nolak. Dia nggak bisa nolak. Tapi dia bisa langsung kepada tahapan yang selanjutnya menggugat cerai suaminya. Ini buat para istri. Ketika suaminya nggak mau berubah, suaminya nggak sholat, diminta sholat nggak mau. Kalau gitu kata istri, kalau engkau nggak sholat ya sudah, aku nggak mau sama engkau, aku akan gugat cerai. Ini sebagai bentuk tahapan menasihati suami. Karena ada suami yang merasa istrinya butuh sama dia. Nggak mungkin istrinya berani gugat cerai. Aneh yang kasih nafkah sama dia. Dia ibu rumah tangga mau jadi apa kalau dia cerai sama anak. Ada pemikiran suami-suami seperti itu. Sehingga istri yang benar-benar ingin memperbaiki suaminya, tahapan ini diambil gitu loh. Menggugat suaminya. Kalau suaminya jadi benar, ahlan wa sahlan. Kalau bicara makan, istri katakan yang ngasih rezeki aku bukan engkau. Kalau engkau mati, siapa yang kasih rezeki aku? Orang tua aku mati, siapa yang kasih rezeki aku? Allah Azza wa Jal. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sehingga tadi pendapat ini tidak memperbolehkan istri untuk menolak ya. Ketika digaulin sama suaminya, tapi dia bisa melakukan penggugatan cerai kepada suaminya sebagai bentuk perlawanan dia terhadap kesalahan suami yang tidak diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. terima kasih Ustadz. Nah, kali ini kita akan buka langsung
kepada yang ingin bertanya, yang sudah raise hand, silakan bisa menyalakan audionya. Ini dari ibu atau Bapak Fulana ya, silakan. Audionya bisa dinyalakan. Atau Bapak atau Ibu Risti, silakan yang sudah raise hand. Assalamualaikum. Ustaz. Yang mana ya? Assalamualaikum. Yang Siapa? Fulana atau yang mana, Ustaz? Saya Fulana. Ibu Fulana dulu silakan. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fulananya ada dua ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fulana yang nggak pakai H yang pertama tadi. Saya yang pakai H. Ya. Ibu Makanya Fulana nanti dulu pakai silakan nama yang nama bertanya. beneran nanti. Mungkin ada ini amniahnya nih Ustadz. Yang mana ya? Silakan Ibu Fulana nggak pakai H. Oh, nggak pakai H. Baik, saya ya. Syukran. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, izin bertanya, Ustaz. Apa hukumnya atau mana yang lebih baik bersabar mempertahankan rumah tangga dengan terus berharap semoga Allah memberi hidayah kepada suami, atau berpisah karena suami masih jauh dari ibadah gitu, Ustaz. Salah satunya suami ini nggak mau punya anak lagi gitu, Ustaz, karena saya bawa anak, dia juga bawa anak, tapi dia nggak mau punya anak lagi karena alasannya karena udah tua. Tapi sayanya masih muda gitu, Ustaz, Nah, masih 25-an gitu. Baru subhanallah. punya anak satu, tapi keseluruhan suami ini baik banget orangnya, cuman jauh dari ibadah itu doang sih, Ustaz. Tep, Terus apa maksudnya jauh hukumnya? dari ibadah, Iya, nggak sholat dia. iya nggak sholat. Kadang-kadang sholatnya cuman maghrib doang. Allahu Akbar. Kalau diingetin, iya tapi nggak pernah melawan gitu ya. Iya tapi Nggak ya sholat. tidur lagi atau cuman diem gitu, Ustaz. Nggak direspon gitu. Nah. Barakallahu Nah, fiik. lalu apa hukumnya? Kan suami nggak mau punya anak lagi. Jadi saya harus KB kan, Ustadz. Gitu. Nah. Padahal saya pengen banget punya anak karena anak saya baru satu gitu. Terus anak saya juga sering ngelihat ayahnya kan ayah tiri, tapi dia nganggep karena anak saya masih kecil jadi nganggapnya ayah beneran gitu ya, ayah kandung. Masya Allah. Sering nanya gitu, Ustadz, kritis. Kok ayah nggak pernah sholat sih, mah gitu. Allahu Akbar. Kok ayah ini sih nggak pernah ngaji gitu. Terus buat apa itu sejadah sama sarung, kata dia, kalau dibeli, kalau nggak dipakai gitu, Ustadz. Mungkin buat lebaran sama bapaknya. Siap kalau gitu. Barakallahu fiik. Nah, Ya, Ustadz, jazakallahu khairan. wa iyyak, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah ya. Ya. Ini masalah besar ya ketika suami nggak mau sholat ya. Kalau pertanyaannya, mana yang lebih baik? Bercerai atau terus menasehati? Kayaknya menasehatinya yang harus lebih sering lagi. Atau metode menasehati yang perlu dirubah. Bukan hanya mengingatkan sholat. Mengingatkan tentang hakikat kehidupan ini. Apalagi kalau dikatakan dia sudah tua ya. Dia nggak mau punya anak karena merasa sudah tua. Sampaikan kepada dia, duduk bersama dia. Bicarakan tentang akhirat. Kita ini mau kemana nanti? Ada surga dan neraka. Kira-kira kita masuk surga apa neraka dengan kondisi kita yang seperti ini ya. Jadi ajak suami untuk lebih beriman. Karena kalau sekedar dikasih nasihat tapi imannya belum kuat ya, dia cuma diem doang gitu. Maka mungkin perlu duduk sama suami. Jadi cara memberi nasihatnya dengan mengkaji mungkin juz amma, duduk bersama suami, baca bareng sama suami. Apalagi dikatakan suaminya baik sebenarnya seperti itu. Tapi dalam sisi hablum minallahnya buruk banget dia. Maka mungkin dengan memperkuat keimanan dia, semoga itu dapat mendorong dia untuk ibadah. Ini pun akan berdampak kepada punya anak tadi. Orang kadang-kala nggak mikir, anak buat apa? Udah ada anak, buat apa gitu. Sampai ada pemikiran yang beberapa waktu lalu tersebar ya. Child free. Yang mereka nggak pengen punya anak. Karena memang kurangnya iman. Dia pikir anak itu buat apa? Disinilah peran istri. Menyampaikan bagaimana anak itu adalah aset. Yang bakal mendoakan ya. Semakin banyak anak semakin potensi untuk didoakan semakin besar ya. Ada banyak hal. Maka tadi
perlu duduk sama suami untuk memperkuat keimanannya, yang pada akhirnya memang ketika suami tadi ya tetap nggak mau sholat setelah usaha maksimal, maka gugat cerai itu termasuk salah satu cara untuk memperbaiki suami. Sampaikan, aku buat apa nikah sama engkau kalau engkau nggak sholat? Engkau mau bawa aku kemana? Engkau imam di sini. Anak-anak akan mencontohmu. Terus memang kalau dikatakan dia nggak mau punya anak ya, mungkin dia takut anaknya nggak sholat juga kalau ngeliat bapaknya nggak sholat nantinya. Maka tadi perlu dikuatkan keimanannya, baru setelah itu dipikirkan tahapan selanjutnya. Sambil terus didoakan ya. Barakallahu fiik. Nah. Baik, jadi perlu dakwah yang lebih banyak kepada suami, Bu ya. Oke, ini mungkin terakhir Ustadz, karena waktunya udah mepet banget. Kami persilakan Ibu yang tadi sudah terlanjur angkat tangan tadi ya, Ibu Fulana dengan H, untuk bisa bertanya langsung dengan Ustadz. Silahkan dinyalakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah. Ustadz, izin bertanya. Siap. Saya qadarullah tidak bersama suami lagi. Suami saya di luar negeri. Kemudian keputusan pengadilannya itu sama sekali tidak semua barang bukti saya tidak ada yang intinya ada kecurangan habis-habisan ya Ustadz. Yang saya tanyakan adalah boleh apakah saya sopan kalau saya minta yai Ustadz saya yang membimbing saya di sana selama bertahun-tahun, yang tahu semua kejadian dari awal sampai akhir, untuk menulis surat, yang surat ini bisa saya kasih untuk anak saya. Jadi anak saya paham selain dari mulut saya apa yang sebenarnya terjadi gitu Ustadz. Karena saya takut, saya cuma takut anak saya diambil. Kalau anak saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu Ustadz. Sopan atau enggak kalau saya minta ke yai Ustadz saya yang ada di sana. Nah. Itu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, hayakumullah. Ahibati fillah. Iblis itu senang banget dengan perceraian. Khususnya perceraian yang tidak syar'i. Yang akan menimbulkan konflik panjang ke belakang. Yang dapat memutuskan silaturahim antara anak sama bapak, ibu sama anak. Kenapa iblis berusaha ketika orang belum menikah, iblis berusaha untuk merekatkan dua ini agar berzina. Ketika sudah menikah, dia akan berusaha bagaimana dua orang ini berpisah. Baik, bagaimana dengan kondisi ibu tadi? Maka ana rasa berpisahlah baik-baik. Dengan cara, ya udah. Yang terputus itu hanya akad nikahnya. Tapi silaturahim, persaudaraan itu tidak terputus. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan dilupakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Kalau memang harus berpisah, ya udah berpisah. Tapi jangan sampai membuat akhirnya sang ibu menanamkan kebencian kepada anaknya agar anaknya benci sama bapaknya sehingga dia jadi durhaka. Atau kalau sang anak ikut sama bapaknya, bapak akan bikin cerita atau cerita itu benar agar anak benci sama ibunya. Padahal tugas kita adalah menutupi aib saudara kita. Ibu kan ketakutan tadi. Anak ini diambil sama bapaknya. Tapi tidak dengan cara membuat anak itu durhaka sama bapaknya. Diceritakan semua kesalahan bapaknya. Sampaikan saja nanti kepada anak, takdirnya memang gak bisa dilanjutkan ya. Ya gimana lagi. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi ingat itu bapakmu. Engkau wajib berbakti sama dia. Engkau wajib mendoakan dia. Semoga dia dapat hidayah. Jadi sebutkan kebaikan bapaknya. Agar anak itu cinta sama bapaknya. Kalau memang nanti ada perkara Ustadz bahaya Ustadz.
Kalau anak ini ikut bapaknya, benar-benar itu akan membahayakan masa depan dia. Oh, di sini baru kita menceritakan. Dengan harapan sang anak ini kalau sudah dia paham, ya dia yang memilih nantinya. Tapi kalau nggak harus seperti itu, maka jangan. Aib itu perlu ditutupin, kesalahan itu perlu disembunyikan. Tebarkan cinta kepada anak kita, kepada orang tuanya. Sudahlah, yang selesai udah selesai. Kalau mungkin ada KDRT, mungkin ada kezaliman lakukan oleh suami, ibu minta sama Allah gantinya. Dan berdoa semoga anak ini berbakti kepada ibu dan tetap berbakti sama bapaknya. Karena ada orang yang kepingin anaknya ini benci sama bapaknya. Bapaknya dia. Sampai bapaknya kalau kafir pun tetap anak wajib berbakti sama bapaknya. Mungkin itu nasihat anak sehingga ibu, ya, perpisahan ini tidak menjadikan silaturahim putus dan ukhuwah Islamiyah amburadul. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Bang Andi. Jazakumullahu khairan.